setiap pagi itu ada di televisi untuk hanya menyatakan istrinya hamil atau tidak hamil gitu. Hari ini mengatakan sudah 2 bulan, tapi besok keguguran gitu. Mengembangkan bakat dan minat terhadap anak kita, siapapun, apakah kalangan selebritas atau tidak, silakan aja. Tetapi jangan ada kata-kata memanfaatkan anak itu, mengarahkan anak itu untuk menjadi sampai sama akhirnya anaknya si Ayu Ting Ting Ting. ini, iya. Terus kemudian mungkin karena keluarganya nggak terima, jadi ayah sama ibunya Ayu Ting Ting ini. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Depannya udah ada Bang Aris. Abang gimana kegiatannya hari ini? Sibuk apa Bang? Ya, biasa kita saat ini menunggu status PPKM. PPKM ini, kan ini tanggal 2 ya. Jadi kita menunggu-nunggu ini apakah akan diperpanjang posisinya gas 4 istilahnya, atau memang level akan 4. Ya, saya sebut namanya gas 4 ya, gas full. Nah, kita menunggu itu, mudah-mudahan situasinya akan semakin baik sehingga ekonomi perekonomian kita itu berjalan dengan baik, dan tugas-tugas tanggung jawab Komnas Perlindungan Anak juga tidak terhalang karena virus corona. Saya kira gitu nih ya. Berarti selama PPKM Komnas Perlindungan Anak tetap buka beroperasi, terus menerima pengaduan atau gimana Bang? Iya, dengan tetap taat ya. Walaupun saya ini baru buka ya, taat pada protokol kesehatan COVID-19. Jadi itu yang terpenting menurut saya ini ya, dan mengajak semua komponen bangsa termasuk anak-anak untuk taat pada saat ini sudah ada 5M ya. 5M. Nah, saya kira itu bisa dipatuhi dan dilaksanakan oleh kita semua. Abang di kantor menerima pengaduan nggak Bang? Masih, sampai sekarang masih menerima pengaduan, tetapi tetap harus menjaga jarak ya. Dan biasanya kalau kita konsultasi sampai 1-2 jam, kita cukup 30 menit, substansi apa yang akan disampaikan, lalu kemudian kita menganalisis itu, kemudian tidak lagi bertatap muka, tetapi lewat virtual atau Zoom dan sebagainya, itu kita lakukan. Dan tetap sampai hari ini tidak berhenti-hentinya pengaduan itu, karena permasalahan anak itu tidak akan pernah berhenti kalau kita tidak mau berbuat yang lebih baik bagi anak-anak kita nih. Oke, Bang, sekarang ini di masa pandemi sudah 1 tahun lebih ya Bang, dan banyak 1,5 ya. Ya 1 tahun lebih. Sudah banyak orang yang akhirnya terkena dampaknya, termasuk Abang, kemudian banyak juga artis-artis. Betul. Nah, sekarang ini kayaknya lagi banyak fenomena baru. Mungkin kalau dari Abang ada fenomena artis mungkin yang mungkin Abang mau jelaskan atau mau kasih tahu mungkin ke masyarakat, ada apa nih di kalangan artis-artis kita saat ini? Inilah yang menjadi keprihatinan Komnas Perlindungan Anaknya. Ya. Beberapa kali saya menonton reality show yang ada di media kita, di televisi kita. Lama-lama saya perhatikan kan gitu ya. Kok ini justru mengeksploitasi anak-anak gitu kan. Tapi saya pelajari dengan detail gitu. Ada satu reality show yang semua adalah mempertontonkan kegiatan-kegiatan anak-anak misalnya, yang tidak ada tali temalinya terhadap pengembangan minat dan bakat. Terkesan dieksploitasi. Untuk apa nih ya? Untuk menambah apa istilahnya itu? Followers ya gitu. Lalu yang membuat saya miris juga, saya katakan itu eksploitasi terhadap anak. Ada seorang YouTuber yang terkenal dan banyak uangnya. Setiap pagi itu ada di televisi untuk hanya menyatakan istrinya hamil atau tidak hamil gitu. Hari ini mengatakan sudah 2 bulan, tapi besok keguguran gitu. Terus sekarang akan diupayakan lagi berkonsultasi dengan dokter dan sebagainya.
Kenapa harus diumumkan kepada publik yang seperti itu? Itu menurut saya adalah eksploitasi. Ada juga, dan itu bukan hanya satu. Ada beberapa, dan itu orang-orang yang punya uang banyak. Kenapa? Harus mengumumkan kepada publik, saya lagi hamil, janin saya begini, laki-laki dan sebagainya. Bukan nggak boleh ya, tetapi itu berlebihan. Belum lagi kegiatan-kegiatan anak yang masih kecil, baru belajar mandi, baru belajar sesuatu yang menurut anak itu aneh, menurut ibu. Itu juga dipertontonkan pada publik. Nah, itu juga merupakan sebuah kegiatan yang saya kategorikan eksploitasi. Tapi nanti mereka bilangnya kan ini menginspirasi Bang. Maksudnya ngasih tahu di masyarakat di luar sana gini loh cara mendidik anak. Menurut versi mereka gitu. Nggak harus diumumkan secara eksploitatif kan. Oke, berarti memang yang Abang sering tonton ini salah satu keluarga artis. Bukan salah satu, hampir semua. Saya nggak tahu, saya menyimpulkan di masa corona ini karena aktivitas itu sudah berkurang, akhirnya ya anak-anak yang menjadi korban di luar kesadarannya ya. Membagikan aktivitasnya. Ada juga kasus yang saya terus-menerus amati untuk menjaga popularitas isu anak dikedepankan, misalnya tes DNA, kami sudah bercerai, sudah lama sebenarnya kasus ini, lalu kemudian anak-anak diperebutkan, saya sudah bercerai, tapi tidak pernah diumumkan dan sebagainya. Itu semua kan eksploitasi terhadap anak. Lihat saja. Itu tidak bisa dipungkirin, tidak bisa diabaikan. Saya menyimpulkan ini merupakan sebuah tindakan karena sudah tidak punya kegiatan lagi, karena kita sudah hampir 1,5 tahun ini diserang corona, mengakibatkan aktivitas kita menurun. Order kita juga menurun ya. Oke, eksploitatifnya itu di mananya Bang? Ya memanfaatkan anak-anak itu untuk tadi itu menjadi followernya jadi meningkat. Kan itu uang semua itu. Saya bilang nggak uang itu. Itu bukan mengembangkan bakat minat anak, mengeksploitasi. Saya agak keras mengatakan itu. Contohnya keluarga siapa menurut Abang yang mengeksploitasi? Nggak elok saya mengatakan itu, hampir banyak itu ya. Artis? Banyak artis ya. Ada artis yang terkenal sekarang ini dengan uang yang melimpah dan sebagainya. Di situasi corona segini kok mengasih hadiah kepada istrinya 5M, mobil dan sebagainya, nggak usah lah. Boleh aja, itu haknya, tapi jangan dipertontonkan atau diumumkan kepada publik. Karena publik sekarang ini, menengah bawah ini membutuhkan pertolongan karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kok kita memberikan sesuatu itu mengumbar kepada orang lain? Masuk akal nggak kau itu? Hari ini diperiksa istri saya adalah hamil, besok dinyatakan tidak hamil. Lalu kemudian, aduh, jangan deh gitu. Bukan nggak bisa, tetapi nggak usah diumumkan kepada publik karena itu memanfaatkan isu anak itu kan. Mungkin orang akan berdebat dengan saya, mengatakan itu tidak mengandung eksploitasi terhadap anak. Menurut saya iya. Hentikan itu. Situasinya bukan situasi yang menguntungkan. Ada kok keluarga artis. Dituduh suaminya adalah melakukan atau istrinya melakukan kekerasan terhadap anak gitu kan. Ditarik di ini, dan selama ini kita diam-diam saja. Nah, saya sudah nggak kuat. Nah, isu anak yang dimunculkan gitu loh. Bukan konflik di antara kedua orang tua itu. Dan selebriti sekarang ini sudah seperti itu, sudah kehilangan apa istilahnya ya? Kehilangan apa istilahnya ya? Kalau memanfaatkan anak-anaknya untuk menjaga popularitas dari kehilangan pekerjaan akibat dari corona ini. Mungkin orang nanti akan menonton Ngobras ini akan berdebat dengan isu yang pendapat yang saya sampaikan. Silakan aja. Nggak elok lah ini ya. Kau punya uang banyak.
Tapi Bang, kalau mungkin kalau misalnya mempertontonkan satu kegiatan anak ke masyarakat, terus mungkin juga ya Bang, kalau menurut mungkin saya dari beberapa fans, mungkin artis, senang nih kalau ngelihat kegiatan si artis sama anak dan keluarganya ditampilkan gitu kan. Tapi kan kalau menurut Abang kan ini salah satu bentuk iya kekerasan. betul. Nah, saya setuju kalau yang Abang bilang tadi, ketika di zaman pandemi sekarang lagi susah, terus kemudian ada yang membagikan uang 5M, membagikan mobil. Oke, saya nggak setuju kalau masalah itu. Tapi apa yang salah kalau misalnya saya sebenarnya sebagai salah satu fansnya artis kan, saya memang dengan adanya artis yang sekarang membuka misalnya kegiatannya, mereka pergi ke mall, mereka kemana, kita jadi seneng nih ngeliat. Oke, salah satu hiburan sih Bang kalau menurut saya nih. Saya sebagai netizen ngomong ke Abang, Bang ngapain sih dilarang, dan itu kan gak bentuk eksploitasi, itu hiburan kita sebagai masyarakat. Saya ingin tahu tujuannya apa. Kalau tujuannya seperti yang kau sebutkan tadi, saya bukan orang yang mau menghalang-halangi anak kita itu mendapat kesempatan bermain, gitu, mengembangkan bakat dan minatnya, memberitahu kepada orang sekitar atau publik bahwa anakku seperti ini loh gitu. Nggak apa-apanya. Oke. Tapi kalau tujuannya adalah memanfaatkan itu untuk meningkatkan follower itu, yang akhirnya tentu kan uang itu. Masuk nggak dalam kategori itu? Kalau itu tujuannya, itu berarti memanfaatkan kan? Tetapi kalau yang kau sampaikan tadi, kau ingin tahu anaknya, tetanggamu, anak fansmu, artis apa, artis Bollywood sekalipun misalnya kan, kau ingin tahu. Kalau tujuannya itu, nggak apa-apanya. Tapi kalau niatannya adalah untuk meningkatkan follower, ya, dengan situasi saat ini orang tuanya kehilangan atau katakanlah aktivitasnya berkurang, itu yang mau saya tegaskan. Jangan eksploitasi anak itu. Boleh aja itu. Bang, salah satu kegiatan yang Abang tonton gitu di di televisi atau di YouTube, salah satu artis keluarganya, saya satu keluarga, itu misalnya kegiatan seperti apa sih Bang yang menurut Abang ini tuh sudah eksploitatif gitu? Ya, itu artinya mempertontonkan kegiatan anak itu, tahu? Ya, Yang sengaja tanda petik didorong, diarahkan. Itu alami aja. Dunia anak alami kan, dunia anak kan. Apa aja dia kerjakan. Tapi kalau diarahkan seperti kita sutradaranya, biarkan aja dia jalan sini lompat sini, biarkan. Kenapa kita arahkan begitu kan? Itu artinya kan supaya kegiatan-kegiatan anak itu dilakukan dengan pengarahan itu. Kembali lagi seperti yang saya katakan, mengembangkan bakat minat, memberikan informasi apa kegiatan-kegiatan anak itu sehari-harinya secara alami, nggak apa-apa masalah. Problem yang saya amati dari beberapa bulan ini, justru itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tadi. Belum lagi dulu, bayangkan ya, ada juga menginformasikan pada publik, ya, melakukan perceraian pada saat istrinya masih mengandung gitu. Itu berkaitan dengan anak kan? Iya. Kenapa harus diceritakan itu? Mungkin butuh uang Bang. Ya itu yang saya tidak mau gitu. Jangan eksploitasi anak itu. Mungkin kita bisa beda pendapatnya. Netizen juga bisa beda pendapat. Kalangan selebriti juga bisa justru memaki-maki Aris. Apa sih? Yang lain aja kerjain. Kenapa harus mempersoalkan anak saya dan sebagainya? Orang anak saya nggak tereksploitasi kok. Bisa aja terjadi situ. Gitu loh. Oleh karena itu menurut saya adalah janganlah eksploitasi anak itu. Kau sendiri kutanya gitu. Ngapain sih kamu cerita-ceritakan sekarang saya sudah hamil 1 bulan. Mudah-mudahan wah gembira gitu ya. Kasih hadiah dan sebagainya. Bulan berikutnya lemes. Katanya tidak membuahkan lagi. Untuk apa itu? Eksploitasi enggak itu? Kan isunya anak kan? Apalagi dalam situasi menghadapi corona ini. Aduh, setiap hari saya lihat ketika saya pagi-pagi buka, ya, antara jam 6.30, jam 7 itu pasti ada berita-berita yang seperti itu kan. Berhentilah untuk lakukan itu.
Karena fenomena yang seperti ini, atau cara-cara seperti ini, aktivitas-aktivitas seperti ini adalah tidak baik bagi pertumbuhan anak-anak itu. Jadi batasan apa Bang yang harus dilakukan para selebritis kita supaya maksudnya ke depan nggak melakukan eksploitasi walaupun mereka tetap menampakkan gambar-gambar atau visual anaknya? Alami aja nih ya. Seperti anak TK aja, alami aja. Berarti kalau Gak usah misalnya diarahkan apa. ada salah satu video YouTube mengikuti aktivitas anak terus di video ini tuh nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena itu secara alami, tetapi kalau diarahkan untuk tujuan tertentu, itu loh, itu harus dilihat di situnya nih ya. Jadi saya tidak membabi buta mengatakan itu eksploitasi atau tidak. Ya saya penasaran sebenarnya program apa sih yang Abang maksud tentang satu keluarga yang tadi di awal, kalau dia menampilkan satu keluarga dengan 3 anak dan Abang melihat itu sebagai salah satu bentuk eksploitasi. Ini kan programnya apa nih? Berarti kan saya jadi penasaran cari tahu gitu. Maksudnya persoalannya yang saya ingin persoalkan itu tujuan dari reality show itu yang menampilkan anak-anak. Oke, ini berarti acara reality show Bang? Ya banyak. Di TV atau di YouTube Bang? Di banyak media sekarang ini kan, nggak tertutup kemungkinan juga di YouTube kan. Tapi yang saya amati itu adalah televisi-televisi yang tayang sore, malam, pagi. Sudah itu yang dipertontonkan gitu loh. Satu keluarga itu? Ada satu keluarga, ada keluarga yang lain. Pokoknya semua itu mempertontonkan kegiatan-kegiatan anak yang tujuannya tadi itu mengarah pada pemanfaatan. Itu loh yang nggak saya setuju itu. Tapi gimana kalau ternyata kalau Abang melihat di tayangan TV itu banyak ada satu keluarga pagi, nanti keluarga lain di televisi lain siang, ada lagi. Artinya kan sebenarnya itu berarti kebutuhan masyarakat kita, karena misalnya dari segi TV mungkin ratingnya bagus makanya atau fansnya banyak. Gimana kalau misalnya emang itu kebutuhan dari masyarakat kita Bang? Kan? Itu tapi masyarakat kita ngerasa happy dengan melihat itu. Ya karena tidak dibangun kesadaran bahwa itu eksploitasi atau tidak eksploitasi. Nah, berarti menurut Abang, apakah Abang akan menyebutkan nama programnya? Saya kira tidak elok ya. Oke, berarti gimana caranya masyarakat bisa bedain kalau misalnya itu programnya eksploitasi anak atau enggak? Kan bisa saya kira semua bisa tahu bahwa itu meningkatkan follower atau tidak gitu kan. Itu eksploitasi atau tidak, saya kira masyarakat cerdas gitu ya. Tapi persoalannya adalah kita dengan menghadapi corona ini merasa sudah greget, tidak ada lagi aktivitas lain. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini artinya jadi seperti yang kau katakan menjadi kebutuhan masyarakat gitu loh. Loh, sekarang ini banyak sekali orang yang ingin terkenal pun parkir motor di tengah jalan terus belanja gitu kan. Itu masuk logika nggak itu menurutmu? Itu lupa nggak itu? Atau disengaja? Supaya itu viral dikenal orang. Ada satu caranya mukulin orang. Lagi minum kopi, lagi apa dipukulin gitu kan. Itu contohnya lah misalnya. Masa parkir motor di tengah jalan di cross gitu. Lalu dia belanja. Itu apa gitu. Nah ini juga bisa terjadi seperti itu nih. Oke Bang. Mengembangkan bakat dan minat terhadap anak kita, siapapun apakah kalangan selebritas atau tidak, silakan aja. Tetapi jangan ada kata-kata memanfaatkan anak itu, mengarahkan anak itu untuk menjadi YouTuber atau apa istilahnya itu ya. Dan kemudian juga janganlah mengumbar dan mengeksploitasi anak untuk meningkatkan citra. Isu-isu anak yang dimunculkan. Tiba-tiba tes DNA, kasihan anak itu kan. Orang nggak tahu tiba-tiba muncul di media televisi, mereka berdebat kemudian, ayo kalau berani tes DNA dan sebagainya. Anak lagi yang dikedepankan menjadi isu perdebatan mereka. Jangan gitu. Oke, itu masalah tes DNA. DNA sekarang kayaknya orangnya udah damai Bang. Sudah mengakui anaknya. Nah, kenapa harus diumbar atau diumumkan kepada publik? Kan itu bisa diselesaikan aja. Nah, bisa nggak saya jadi menafsirkan bahwa itu untuk meningkatkan popularitas yang sudah redup? Gak tahu juga Bang nih ya Bang. Makanya itu harus diingatkan ya. Walaupun seperti yang kau katakan bahwa masyarakat itu butuh hiburan seperti itu.
Tapi harus dibangun kesadaran lewat ini. Ini kan kontroversi nih. Kok Aris mengatakan itu eksploitasi? Urusin aja anak-anak yang lain, anak jalanan masih ada, anak yang korban corona masih ada. Semua akan diurus Komnas. Kalau itu melanggar hak-hak anaknya. Bang, yang ini nggak kalah kontroversi nih Bang. Lagi rame nih Bang. Apa itunya? Mana nih Bang Aris katanya gitu, bentar. Apa itu? Ini kasusnya Ayu Ting Ting. Hah? Jadi ada apa ya bahasanya, kalau nggak suka itu apa ya Bang bahasanya apa ya kalau nggak suka? Ya nggak suka aja bahasanya, nggak suka. Haters. Oh, haters, ya, masih istilahnya. Makasih mbak-mbak yang di balik layar. Oke. Ada haters, ya. yang dia bikin salah satu Instagram gitu, akun fake gitu ya Bang. Terus haters ini tugasnya setiap hari dia mengupload foto, video, terus tulisan yang pokoknya segala sesuatu yang negatif tentang Ayu Ting Ting gitu sama anaknya. Sampai Sama akhirnya anaknya si Ayu Ting Ting ini, ya. iya, terus kemudian mungkin karena keluarganya nggak terima, jadi ayah sama ibunya Ayu Ting Ting ini mungkin dia nyari akhirnya mereka pergi mereka pergi ke salah satu daerah di Podomulo, Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, mereka ke yang si haters tadi itu. Iya, ke haters tadi itu. Tapi ternyata saat mereka ke sana kan mereka rame-rame nih bawa kamera, bawa polisi gitu kan Bang. Saat ke sana ternyata yang ditemui itu adalah si netizen haters yang suka melakukan foto-foto nggak baik itu, posisinya lagi nggak di luar negeri, ternyata dia seorang TKW. Nah, saat datang ke sana yang dia ketemunya sama ibu dari pelaku, orang tuanya lah gitu. Orang tuanya. Sama anaknya Bang, anak pelaku yang masih kecil. Masih kecil di situ. Ini menurut dari banyaknya laporan dari netizen gitu kan. Nah, yang jadi persoalan itu ada salah satu anggota DPR, saya kurang tahu Bang sebenarnya itu DPR dari dari Bojonegoro sendiri atau dari DPR RI. Ini dia berkomentar dari partai salah satu partai begitu Bang, mengatakan kok mereka bisa ya ke Bojonegoro sedangkan rombongan. Ya, rombongan. Padahal mereka bukan untuk kepentingan kritikal dan esensial yang memang lagi kan sedang PPKM ya Bang. Itu kan urusan keluarga gitu, urgensinya apa, itu mereka pertama bisa tembus sampai ke sana. Yang kedua yang bikin rame adalah si orang tua Ayu Ting Ting ini ingin memenjarakan orang tua dari pelaku. Apa hubungannya? Hatersnya itu orang tuanya atau anaknya? Anaknya ada di luar negeri lagi jadi TKW. Katanya supaya pulang anaknya. Dipenjarain dulu gitu Bang. Nah, terus yang bikin ini ngilu lagi adalah, bikin miris lagi adalah anak kecilnya itu, anak dari pelaku itu ada di sana. Akhirnya kan waktu mereka datang terus kondisi rame-rame gitu rame-rame terus ada polisi dan lain-lain. Itu kan akhirnya apakah mereka tidak memikirkan juga dampak buruk atau dampak psikologis bagi si anak ini. Nah, ini sebenarnya lagi rame dan banyak yang tag Bang Aris nih di media sosial. Ya, saya kira ini bentuk kekerasan terhadap karena anaknya ya Bang. Pengancaman. Karena istilahnya tadi, hatersnya itu kan bukan ibu si haters itu kan. Iya, si haters itu kan, si pelaku itu kan berada dalam posisi bekerja di luar negeri ya. Lalu ketika Ayu Ting Ting dan rombongan datang, kalau betul itu memaki-maki dan bahkan akan memenjarakan, apa hubungannya dengan ibunya si haters itu dengan cucunya kan gitu? Iya, anaknya. Misalnya, ya kan? Saya kira itu merupakan intimidasi dan bentuk kekerasan yang tidak bisa dibenarkan. Bang, saya kira itu sudah Ayu Ting Ting dan rombongannya itu bisa dilaporkan ke polisi. Kasus apa Bang? Kekerasan, pengancaman, intimidasi. Oke. Itu dalam bentuk kekerasan verbal ya, mengakibatkan mungkin si ibunya, si haters itu ketakutan dan seisi rumahnya. Nggak bisa dibenarkan itu. Ayu Ting Ting itu bisa justru dilaporkan dengan rombongan, apalagi mengikut sertakan orang tua kan. Karena si pelaku kan bukan si ibu dari si haters itu kan. Itu kan tadi penjelasannya kalau saya tidak salah. Iya. Jadi sikapnya Komnas Perlindungan Anak itu berlebihan apa yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Bahkan ibu dan keluarga itu dengan
dengan kewenangan hukumnya dia bisa melaporkan kepada pihak kepolisian di Bojonegoro karena dia merasa tertekan, apalagi dengan ancaman-ancaman mau dipenjarakan dan seterusnya. Apa hubungannya? Kalau itu kejadian seperti itu dan hatersnya adalah ibu yang berada di luar negeri, janganlah menggunakan kekuasaan seperti itu, ya. Saya kira itu tidak baik karena itu adalah bentuk kekerasan. Berilah contoh yang baik gitu loh. Kalau itu kan bisa dicari tahu kepastiannya kan. Jangan langsung melabrak orang yang tidak punya salah. Kalau betul ada videonya Bang, nggak, apalagi itu. Kalau mereka melabrak masuk ke dalam rumah gitu. Nah, apalagi seperti itu dan itu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Saya kira keluarga itu juga bisa minta bantuan karena kita punya perwakilan di Bojonegoro. Iya, Pak Niko ya Bang. Ya, Pak Niko ada di sana, nanti bisa kita minta untuk mendampingi keluarga yang tertekan itu, terintimidasi. Oke, kalau ternyata anak dari pelaku atau haters itu mengalami dampak psikologis dari akibat itu, berarti bisa Oh, sangat bisa, apalagi itu membuat anak trauma kan. Tapi dari sisi Ayu Ting Ting bilang anak saya juga dibully loh di media sosial. Persoalannya kan yang tidak melakukan yang melakukan itu kan bukan anak itu. Kenapa anak itu yang dihukum? Oke, tapi caranya mereka datang atau menemui Arogan itu namanya. Nggak baik ya Bang. Nggak baik, arogan, apalagi artis atau kalau dirinya meletakkan sebagai public figure. Jadi saya kira public figure bukan begitu. Public figure adalah memberikan solusi yang baik itu bagi contoh karena dia seorang public figure begitu loh ya. Oke Bang. Nanti kelanjutan kasusnya mungkin bisa diadukan ke Mas Niko atau Pak Niko gitu ya Bang. Ya, perwakilan kita akan membantu saya kira ya untuk keluarga yang dituduh haters tadi itu ya. Saya kira itu tidak boleh dibiarkan ya. Jangan mentang-mentang public figure tetapi mempertontonkan tidak menjadi teladan gitu. Apalagi tadi ya, kok bisa tiba-tiba nembus dalam situasi PPKM loh Bang. lagi. Saya aja nggak bisa masuk ke Surabaya sampai hari ini walaupun saya jelas-jelas memberikan pendampingan hukum bagi korban kejahatan seksual yang ada di Batu Malang. Nah, tanggapan Abang tentang mereka bisa ke Jawa Timur sana dan rame-rame dengan tim? Ya, saya kira ini merupakan satu pertanyaan. Harus ada sanksi kah? Oh, ya pasti. Apalagi misalnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Saya aja ini hari Kamis mau berangkat ke Surabaya karena syaratnya sangat luar biasa, harus PCR ya, berlaku 2 kali 24 jam. Kalau kita rombongan 4-5 orang itu kan sama aja tiket pulang balik kan gitu. Nah, kita manfaatkan sekarang dengan mematuhi apa yang sudah menjadi aturan yang harus kita jalankan. Ya saya kira virtual saja atau Zoom juga bisa kita lakukan, nggak mengurangi gitu ya. Nah, walaupun rasa puas kita kan kalau kita bertatap muka begitu ya, tapi ini harus kita tanggung ya, kita harus patuhi begitunya. Jadi sekali lagi ya saya kira janganlah mengeksploitasi anak-anak kita ya, seperti dialog kita sejak awal gitu. Saya nggak bisa terima itu. Bukan berarti saya mau mempersoalkan situasi itu dengan mengabaikan kasus-kasus lain. Nah, kasus-kasus lain juga kita tangani. Tapi jangan mengeksploitasi anak-anak hanya untuk menjaga popularitas kita. Oke, itu closing statement-nya Bang. Kalau masih ada pertanyaan soal itu, saya paling getol kalau mengatakan karena saya capek. Karena saya semangat terus, menggebu-gebu betul, terus. Karena saya itu adalah orang yang menjadi sahabat anak Indonesia. Oke. Gitu. Tapi sekali lagi ya kita boleh beda pendapat ya. Saya sama Abang kan beda pendapat nih. Nggak apa-apa. Tapi kita nggak berantem kan Bang? Nah itu penting. Habis ini baik-baik ya kan? Baik-baik lagi kita makan pecel lagi. Sama tahu. Iya betul, tahu bacem. Okay. Nah itu loh maksud saya ya, sekali lagi untuk sahabat-sahabatku ya kalau kau punya sesuatu yang berlebih, janganlah pada situasi sekarang anak-anak membutuhkan pertolongan, sedang lapar, tapi kita mempertontonkan kelebihan-kelebihan kita, tetapi kayaknya nggak tahu apakah itu diberikan
sebagai bantuan sosial, berikan aja bantuan sosial kepada anak secara diam-diam, kepada sahabat-sahabat saya selebritas. Jangan eksploitasi anak kita. Kita boleh beda pendapat, tetapi kita bisa juga saling sharing apa yang terbaik bagi anak-anak kita. Itu keterbukaannya Komnas Perlindungan Anaknya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin janganlah kalau kita punya uang dan segalanya itu bukan bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Saya kira gitu nih ya. Oke Bang, semoga kalau PPKM-nya berakhir, Bang Aris bisa ke Surabaya dan mengusut kasus SPI. Ya saya kira itu yang utama ya, karena itu. Nggak sabar soalnya Bang, dengar kelanjutannya. Betul, hari Kamis mudah-mudahan gelar kasus itu terduga pelaku menjadi tersangka sehingga Polda Jatim bisa menyerahkan dokumen dan secara fisik terduga pelaku sebagai tersangka. Sehingga kita ikuti proses hukum demi keadilan bagi korban maupun demi keadilan bagi pelaku ya. Dia punya kesempatan untuk membela dirinya lewat proses hukum yang berjalan. Oke Bang, terima kasih untuk ngobras kali ini. Ya. Sampai ketemu ya Bang di ngobras selanjutnya. Lanjut. Pokoknya jangan berhenti sebelum dunia ini runtuh. Betul, kata Bang Aris. Ya, Oke, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.